Itu tujuannya untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek. Rumusnya adalah harta lancar dibagi dengan utang lancar. Ini Anda harus hafal. Pasti, saya bilang pasti, besok UAS Anda disuruh mencari ini. Jadi Anda harus hafal. Nanti ada apa neraca gitu, terus Anda disuruh cari. Oke, rasio lancar itu adalah perbandingan antara harta lancar dibagi utang lancar. Jadi kalau misalnya kita lihat di neraca ini di soal yang mana yang kita kategorikan sebagai harta lancar itu yang mana? Mana sampai mana? Hmm? Harta lancar. Betul. Mana sampai mana, Mbak? Hmm. Betul. Jadi ini ya, sampai sini aja. Jadi Anda jangan dimasukin semua loh. Kalau dimasukin semua salah. Oh, ini sudah di jumlah ini ya, jumlahnya ini kan. Nah, oke. Jadi ini kemudian dibagi dengan utang lancar. Utang lancarnya yang mana? Ya, jadi total kan. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, itu ketemunya kewajiban lancar. Oke. Nah, jadi current rasionya berapa? Current rasionya berapa? Yang 2005 aja. Current rasionya berapa? Ya, 1, sekian ya. Jadi caranya adalah 143,5 dibagi 124,5. Nah, berarti perusahaannya baik nggak? Sehat nggak? Sehat. Bisa bayar utang ya. Seandainya ada debt collector datang, nggak ketakutan ya sudah dibayar. Soalnya punya duit lebih gitu kan. Harta lancarnya banyak. Lebih banyak dari utangnya. Oke. Tahun 2006 lebih baik lagi ya kan, lebih gede kan. Total aktiva lancarnya lebih gede, meningkat ya dari tahun sebelumnya, utangnya berkurang, ya kan? Utang lancarnya berkurang. Jadi boleh dikatakan dari sisi current rasionya perusahaan ini baik, ya. Masih dalam current rasio. Jadi besok Anda kalau jadi manajer keuangan ya gini, Anda harus menganalisa seperti ini seperti ini gitu. Ya, jadi jangan diserahin neraca gini tapi Anda nggak ngerti bacanya seperti apa itu. Oke, saya lanjutkan. Terus ada juga rasio cepat atau istilahnya quick ratio. Ya, quick ratio. Nah, kalau quick ratio itu agak sedikit berbeda dari rasio lancar. Perbedaannya dari item harta lancarnya. Ya, dari item harta lancarnya. Nah, kalau yang rasio lancar itu kan semuanya dilibatkan ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita kan pakai kas dihitung, piutang dagang juga dijumlahkan, persediaan dijumlahkan juga kan. Jadi dan item-item lainnya yang masuk dalam aktiva lancar ya, itu dijumlahkan semua. Nah, itu kalau itu current ratio. Nah, kalau quick ratio atau rasio cepat itu cuman yang dihitung adalah kas dan piutang dagang. Kenapa kas dan piutang dagang yang dihitung? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa? Kenapa dalam rasio cepat ya? Cuman kas dan piutang usaha aja yang dihitung. Kenapa kok nggak persediaan nggak dihitung, peralatan nggak dihitung gitu kan?
Enggak, jadi sebetulnya masalah ya pertimbangannya karena apa? Karena kedua itu ya kedua akun itu ya kas dan piutang dagang itu yang paling liquid ya yang paling cepat cair gitu loh. Jadi kalau pas butuh butuh dana itu cepat ya. Kalau kas kan tinggal ambil di kantong misalnya gitu kan atau ambil di laci kasih gitu kan bisa gitu kan. Piutang juga, piutang dagang juga kita bisa tagih juga kan ke orang yang kita kasih utang kita tagih kan bisa. Nah kalau persediaan susah gitu kan. Kalau persediaan kan kita harus bingung ya mau jual dulu gitu kan susah. Jadi itu ya itu juga sebetulnya liquid juga cair juga tapi tidak secair kas dan piutang dagang. Nah untuk current ratio untuk quick ratio itu cuman melihat itu aja ya. Kas dan piutang dagangnya. Makanya itu yang dipakai di sini. Lalu dibandingkan dengan kewajiban lancar atau utang lancar. Ya hampir sama sih sebetulnya ya. 1 dan 2. Lalu yang ketiga kita bisa pakai juga perputaran piutang. Perputaran piutang. Kira-kira perputaran piutang kalau tinggi ya baik atau rendah lebih baik. Coba Anda baca di sini. Perputaran piutang itu adalah untuk mengukur tingkat likuiditas piutang. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Jadi penjualan ya, dibagi dengan rata-rata ya, rata-rata piutangnya. Nah, kalau misalnya rasionya itu tinggi, jadi perputaran piutangnya itu tinggi, itu baik atau enggak? Jadi kalau rasionya itu menunjukkan perputaran piutangnya tinggi. Kira-kira Anda melihatnya itu sesuatu yang baik atau yang enggak baik? Yang baik atau merugikan bagi perusahaan? Karena apa Mbak merugikan Mbak? Jadi gini, benar ya, kalau perputaran piutangnya tinggi itu nggak baik. Soalnya apa? Kita jualnya banyak kan, penjualan bersihnya banyak kan. Tapi diutang terus gitu loh. Ya kan? Berarti kan kita nggak terima duit kan? Bener nggak? Kita jual diutang lagi mana gitu kan? Padahal kan kita butuh dana gitu ya, butuh uang, kita mau hitung juga laba kita juga kita mau nikmati kan. Tapi kalau perputaran piutangnya tinggi kan artinya uangnya itu diutang terus kan, ya nggak masuk ke kita, uangnya diutang dulu. Makanya untuk menghindari perputaran piutang yang tinggi itu, makanya kan beberapa perusahaan itu kan kasih rabat ya, potongan harga tunai, tahu ya? Rabat tahu kan? Yang ada rumusnya itu loh, N per 10,30 per ya, ingat nggak itu waktu SMA nggak ada ya? Rabat itu ya, potongan rabat itu kan potongan tunai ya kan? Nah rabat itu sebetulnya dipakai untuk ini mengurangi perputaran piutang supaya kalau kita jual kita langsung terima duit kan, resikonya lebih rendah daripada kalau kita jual ya kan bayarnya nanti ya. Kalau yang diutangi itu bayar ya kan, kalau nggak bayar ya, resikonya lebih tinggi. Sebetulnya kan lebih nyaman kalau kita jual terima uang. Jadi untuk perputaran piutang ini diusahakan jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu tinggi. Terlalu rendah pun juga nggak baik. Ya. Karena kan dengan memberikan piutang sebetulnya kan kita menjalin kerjasama kan dengan customer kita. Jadi ini juga baik ya untuk
eh, untuk kredibilitas perusahaan kita baik. Jadi diusahakan jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Lalu perputaran persediaan. Kira-kira kalau perputaran persediaan tinggi itu baik atau enggak? Hmm? Perputaran persediaan. Jadi misalnya kalau beli barang langsung cepat, ya bisa dijual lagi gitu. Itu menurut Anda baik atau enggak? Kalau perputaran persediaan itu tinggi ya, baik atau enggak? Baik ya. Baik kan? Jadi kan kan cepet kan beli barang apa ya? Beli barang apa cepet langsung dijual. Ya laku dijual dan seterusnya. Jadi baik, semakin tinggi semakin baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk rasio likuiditas saya. Nah, terus nah ini. Jadi ini kan tadi saya sempat bilang ada tumpang tindih sebetulnya ya antara solvabilitas dan likuiditas. Ini yang kedua dibahas lagi mengenai uh, solvabilitas. Ada beberapa item, ya, ada yang pertama ada rasio modal sendiri terhadap total aktiva. Ya ini atau dinamakan ratio of owner's equity to total asset. Jadi membandingkan antara modal sendiri dengan total aktiva. Kira-kira gimana ini? Lebih untung kalau nilainya tinggi atau lebih rendah? Jadi rasionya semakin tinggi semakin baik atau semakin tidak baik? Kalau rasio ini ya, yang modal sendiri terhadap total aktiva itu tinggi, menurut Anda itu baik atau tidak baik? Modal sendirinya gede kan berarti kan dibandingkan total aktiva. Baik ya, lebih baik ya daripada kan kalau kita modal sendiri artinya apa sih? Artinya kan kita nggak perlu bayar bunga kan? Kalau kita utang kan kita bayar bunga. Nah, jadi kalau modal sendiri kan bebas utang. Nah, baiknya di situ. Jadi semakin tinggi rasionya semakin baik. Ya. Oke. Lalu berikutnya modal sendiri dengan aktiva tetap. Jadi kita bandingkan antara modal sendiri dan aktiva tetap. Oke. Terus rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang. Kalau ditunjukkan di sini tahu ya, yang mana tahu ya. Item-itemnya yang mana, akun-akunnya tahu ya. Saya ya. Nggak usah contoh maksudnya. Nggak usah saya kasih contoh maksudnya. Terus juga ada nilai buku saham. Nah, ini terutama untuk perusahaan yang sudah go public ya, yang sudah PT gitu kan. Mereka kan pasti akan jual saham. Nah, ada salah satu item untuk rasio solvabilitasnya adalah rasio nilai buku saham. Yaitu mau membandingkan antara modal saham dengan jumlah lembar sahamnya yang dia lepas ke pasar. Terus rasio total hutang terhadap total aktiva. Oh tadi ini sudah ya kita bahas ya. Sudah belum sih total hutang dengan total aktiva? Oh ya ini hutang dan ini kebalik ya. Kayak rasio lancar tapi dibalik. Di total hutang per
bener ya? Ya. Total hutang per total aktiva. Nah ini berarti gini, kalau hutangnya terlalu, ini rasionya kalau tinggi nggak baik gitu kan, jadi kakean utang. Ya kan? Kalau rasionya tinggi, artinya total utangnya banyak dibandingkan total aktivanya. Nah, untuk rasio total hutang ini, kita juga bisa menggunakan rumus laba usaha per penjualan. Tapi saya nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu ya. Kenapa ya? Ini saya kurang tahu ini yang bagian ini. Laba usaha per penjualan. Total utang per penjualan. Total utang per aktiva. Oke, itu di skip aja. Terus masih dalam rasio solvabilitas itu ada net margin ratio. Ya, kalau kita ngomong margin itu pasti kita ngomong selisih ya. Selisih itu ya laba itu kan. Laba bersih. Nah, itu kita mau lihat laba bersih per penjualan. Terus operating ratio itu harga pokok ditambah dengan biaya operasional dibagi dengan penjualan. Total penjualannya berapa? Nanti akan ditemukan operating ratio. Ini kalau misalnya gede ya nggak baik ya. Kalau gede, nilainya gede nggak baik. Artinya apa? Harga pokok ditambah biaya produksi itu lebih gede daripada penjualan. Jadi besar pasak daripada tiang kan. Anda belinya berapa, modalnya berapa gitu kan. Dijual cuma dapatnya lebih sedikit dari yang Anda keluarkan. Nah berarti operating ratio ini kalau tinggi berarti nggak baik. Beda dengan kalau yang atas ini baik ya kan. Kalau laba bersihnya itu lebih tinggi daripada penjualan, baik. Jadi rasionya kalau tinggi lebih baik. Oke. Yuk cepat aja. Rasio aktivitas itu ada beberapa. Ada total asset turnover. Itu rumusnya seperti ini, penjualan neto per jumlah aktiva. Pokoknya gini, pesan saya Anda hafalin ya. Rumusnya ini Anda hafalin. Ya, ini Anda hafalin. Kita langsung aja ke nomor 6 ya. Nomor 6 itu dari data di atas berapa current ratio. Nah, tadi sudah saya jelaskan current ratio. Apa current ratio itu? Perbandingan antara utang lancar aktiva lancar dibanding dengan utang lancar. Berarti mana banding mana? Ini kan ini 148 dibanding 1145. Ketemunya berapa? Ya 1,9. Itu adalah current rasionya. Oke, nomor 7 ini terakhir nih ya. Nanti kita lanjutkan next week. Kalau bisa jangan next week ya. Kapan Anda punya hari libur, punya waktu untuk kelas lagi? Kan tanggal 30 kan Anda sudah ujian tuh? Ya terserah Anda kapan ada waktu, pokoknya sepakat gitu kan. Kasih tahu saya. Sabtu Minggu ya. Saya tak bilang ke yang ini murid saya di sini, kalau mereka saya ganti jadwalnya gimana. Soalnya saya hari Sabtu malam itu ada kelas juga.
jam 9 sampai jam 11, 11 sampai jam 1. Kalau misalnya mau, Anda jam 9 mau? Hari Sabtu? Iya. Tapi jangan ding, soalnya itu kelasnya itu kemarin sudah cancel. Kalau misalnya besok Sabtu cancel lagi, nanti nggak ketemu. Jangan. Eh, Nanti saya kabari deh ya. Pokoknya ya diusahakan kita bisa kejar materi lah, kita selesaikan ini itu kan. Mungkin ini kita selesaikan 2 kali ketemu lagi kali ya, 2 atau 3 kali ya. Iya, makanya kita kan ketemu lagi nanti kan. Belum selesai. Saya juga belum selesai kan ngerjain. Oke, nomor 7 ya. Ini ditanyakan rasio rentabilitas modal untuk PT Abadi Sentosa. Jadi rasio rentabilitas modal itu rumusnya adalah ini. EAT, jadi earning after tax, jadi pendapatan setelah pajak dibagi dengan modal sendiri. Loh Pak, kok kayak gitu? Ya pokoknya rumusnya itu. Makanya tadi saya kan bilang, Anda harus ngapalin. Sekarang kalau ditanyakan seperti ini, Anda nggak tahu rumusnya kan, piye gitu kan, nggak bisa kan. Nah setelah tahu rumusnya pun Anda juga belum, mungkin nggak ngerti kan, EAT itu yang mana kan nggak tahu. Jadi pokoknya intinya Anda harus hafal rumusnya ya. Jadi EAT itu adalah pendapatan setelah pajak. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ya, dari mana dibagi mana? Mana dibagi mana? Jadi EAT itu adalah pendapatan ya, jadi pendapatan ini kan, pendapatan setelah pajak itu adalah ini 5455 ini ya, yang bawah ini. Jadi pendapatan bersih itu istilah lainnya adalah earning after tax. 54500 dibagi dengan pajak dengan modal sendiri. Enggak pakai rata-rata, modal sendiri. Kalau rata-rata berarti dibagi dong. Modal sendirinya kok tahu ya. Lima kosong. Oh. Oke. Jadi gini, modal sendiri di sini, ya kan? Itu bisa jadi modal pemegang saham, ya, itu bisa kita kategorikan, kita masukkan ke dalam modal sendiri. Ya, itu bukan utang karena modal dari modal yang kita dapatkan dari menjual saham itu kan bukan utang. Nah, itu kita masukkan sebagai modal sendiri, modal perusahaan sendiri. Sehingga
untuk nilainya adalah ini 550 Jadi kesimpulannya rasio rentabilitas modal sendirinya adalah 54.500 dibagi 500.050. Ini dibagi ini. Nanti akan ketemu rasio rentabilitas. Nah, sebetulnya ini nggak ada rata-rata. Kalau rata-rata kan artinya dibagi. Nah, sekarang kalau seperti ini Anda mau bagi pakai apa? Halaman berapa, Mbak? Itu halaman berapa ya? Dua titik 16. Nah, itu Anda lihat itu rata-ratanya kan dikurung tuh. Nah, itu artinya ya, itu ada artinya pasti kan, nggak mungkin kalau nggak ada artinya dikurung. Itu artinya eh, bisa dirata-rata, bisa nggak dirata-rata. Mungkin gini, rata-rata modal sendiri itu terjadi kalau misalnya modal sendirinya itu ada dari modal pemegang saham, jadi dari penjualan saham, dan ada juga modal sendiri yang dari pemilik perusahaan sendiri. Kan bisa jadi seperti itu, ya kan? Bisa kan seperti itu komposisi permodalannya. Nah, dari situ kita bisa yaitu menggunakan rata-rata itu. Jadi misalnya rata-rata untuk modal yang pemegang saham berapa. Terus untuk rata-rata untuk modal pemilik perusahaan berapa. Jadi rata-rata itu dipakai kalau misalnya komposisi permodalannya itu dari beberapa pihak. Oke, sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, betul. Betul. Berapa? Benar nggak itu? C. Ah, betul. Kita jadikan, kita bulatkan. Mm-mm. Rata-ratanya gimana? Mm-mm. 500, 550. Oh, oh, oh jadi gitu. Oh, sebentar. Ini eh, ada contoh soal yang lain kemarin Mbak waktu ngerjakan pakai cara itu. Jadi kalau pakai rumus itu ketemu jawabannya yang nggak perlu dibulatkan ya. Oke, oke, oke. Mm-mm, 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 mm-mm. Oh, iya, 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 iya. Mm-mm. Ya, 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 betul. Jadi eh, rata-rata modal sendiri itu
Berarti